42 tahun punya ajaran. Nah, kalau para syar'i ini jadi seperti bertubi-tubi, kira-kira demikian. Nah, itu membuat 5 dosa sudah berat. Tetapi ada berat lagi, lebih berat lagi. Itu apa? Yaitu menfitnah dhamma, menfitnah dhamma. Nah, itu tanpa sadar, kadang-kadang kita bisa malas. Malas itu, malas untuk belajar, malas untuk mulai, malas mau dengar kata-kata Buddha. Sadar sekarang kita. Jadi anggapnya biasa. Nah, sekarang sepertinya tidak ada apa, tapi ini akan ditumbuk. Akhirnya jadi karmanya berat. Ya, kita jadi susah. Susahnya sangat sulit sekali itu. Nah, akan dalam penderitaannya yang lama sekali. Jadi susah kalau sudah ada penderitaannya susah. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Sungguh-sungguh. Sedangkan siapa buku. Maka di sini Nichiren Daishin semangat kepada Shinichi Ama. Jangan pernah kamu membuat penfinaan dharma itu ringan. Karena selama ini ibu ini tidak tahu hukum yang sebenarnya setelah moksanya Buddha Shakyamuni itu adalah Nam-myoho Renge Kyo. Karena tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu, masih belum terlambat ya. Yang penting apa? Sungguh-sungguh percaya, dan di samping itu harus apa? Siap ke buku. Nah, itu bisa ringankan ya. Maka itu di sini mereka Abu Cebo dan Shinichi Ama jadi pimpinan loh. Nah, di Pulau Sodo siap ke buku masyarakat itu supaya mereka jadi murid di Nichiren Daishonin. Ya, jadi itu dapat karmanya jadi ringan walaupun sudah penfitnah ya. Jadi penfitnah dharma di sini ada besar kecil, berat ringan ya. Yang penting apa? Yang pentingnya itu yaitu sungguh-sungguh percaya, melaksanakan kata-kata Buddha dan siap ke buku, itu dapat meringankan ya. Menfitnah dharma di sini artinya mengucapkan sesuatu yang tidak benar ya. Menfitnah. Nah, kalau menfitnah dharma itu ajaran. Di sini Nam-myoho Renge Kyo. Berarti tidak percaya hukum Buddha. Jadi hukum Buddhanya bisa putus kalau kita tidak percaya hukum Buddha, itu artinya menfitnah dharma. Dan menfitnah dharma itu selalu, apalagi sekarang ini juga ada ya. Nah, dari tadinya dari teman-teman kita itu sekarang mereka udah ikut di tempat lain mengatakan bahwa NSI punya kewenangan tidak ada kekuatan. Waduh, itu betul-betul fitnah ya. Nah, jadi oleh karena itu walaupun mulut kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, tapi perilaku kita, hati kita ya tidak sesuai dengan Nam-myoho Renge Kyo. Ya, untuk mengucapkan seperti yang apa saya katakan tadi, itu sudah menfitnah dhamma, tapi pada saat sekarang belum lihatnya. Hasilnya belum keluar ya. Nah, nanti hasilnya keluar bisa juga untuk masa akan datang. Nah, itu hidupnya bisa susah ya. Itu kita harus percaya gitu ya. Nah, di situ mulut Nam-myoho Renge Kyo. Kita harus jaga kita punya perilaku ya. Kita
kita sebagai penganut namanya orang kekeo, tiap pagi sore kita gumbio. Tapi kalau perilaku kita tidak baik, umpamanya kerja di kantor atau bagaimana, ya ada juga loh perilaku kurang baik nih, yaitu umpamanya bos suruh tagihan kantor, dia sudah pagi, tapi orang kena kebutuhan sekali di rumah tangga, jadi dipakai dulu, ya. Nah itu perilaku yang tidak baik, ya. Itu harusnya jangan demikian. Jadi kita harus jaga bohonjon. Kalau sikap kita demikian berarti kita bohong sama tipu sama bos kita, ya. Itu ada hukum sebab akibat. Apalagi kita sebagai murid Nichiren Daishonin, itu hukumannya adalah berfitnah dharma, tidak jaga namanya dari bohonjon, ya gitu ya. Nih, berfitnah dharma adalah perilaku yang menfitnah hukum sebenarnya dengan 3 karma, badan, mulut, dan hati diri sendiri secara langsung. Nah, yaitulah apa yang kita mengucapkan, kita punya perilaku harus setara dengan Nam-myoho Renge Kyo. Semua harusnya yang baik. Jangan kita buat sebab yang tidak baik. Kalau orang yang melaksanakan penfitnah dharma, ya, setelah masa hidup ini, maka itu kita lihat ada banyak yang menfitnah dharma, ya. Kok nggak ada lihat karmanya, ya, nggak ada imbalan nyatanya. Ini di sini dikasih tahu. Setelah masa hidupnya, yaitu setelah meninggal, masa hidupnya berakhir, orang itu masuk ke neraka awici. Waduh. Jadi neraka awici itu artinya mau mengalami lama sekali, pada satu masa yang lama sekali baru bisa lahir kembali, ya. Nah, ada kalpa yang tak terhitung. Satu kalpa 16 juta tahun. Apa yang tak terhitung? Wah, nah tahu udah berapa lama satu kalpa 16 juta tahun, ya. Yang tidak tahu, tidak terhitung, ya. Di situ ada katakan menfitnah dharma itu bisa kali 1000 kali punya kalpa. Itu udah nggak tahu berapa lama. Itu bisa dalam keadaan sulit, ya. Bisa dalam keadaan penderitaan lama sekali, gitu ya. Nah, di sini istri Abu Cemo, Shinichi Ama tanya sama Nichiren Daishonin, kita udah menyebut nomio mengikuti sekte Nembutsu sudah lama, ya. Sekarang dengan usia yang lanjut, sekarang baru sebut Nam-myoho Renge Kyo. Jadi khawatir sudah buat karmanya berat, ya. Shinichi Ama dan suaminya Abu Cemo baru menganut hukum sakti setelah usia lanjut. Sedangkan sebelumnya menyebut Nam-myoho sudah lama, ya, Amitabha. Sebelum itu mereka mempercaya ajaran Nembutsu untuk jangka waktu yang panjang. Mengikuti Nembutsu sudah lama. Nah, malahan ikut sama Nichiren Daishonin sebut Nam-myoho Renge Kyo baru usia 70 tahun baru mulai, ya. Jadi Shinichi Ama sangat khawatirkan, ya, bagaimana karma kita ini, ya. Tadi udah diuraikan, ada ringan, ada berat, ya. Di situ Nichiren Daishonin udah bilang, ya, itu Nam-myoho Renge Kyo bisa untuk semua orang mencapai kesadaran Buddha, ya. Yang penting ibu sungguh-sungguh sebut Nam-myoho Renge Kyo, sungguh-sungguh percaya, dan samping itu siap ke buku, ya. Apalagi Shinichi Ama dan Abu Cebo menjalankan penfitnahan dharma itu ringan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kalau kita tidak tahu salah, kita buat sesuatu yang salah, masih hukumannya ringan. Tapi umpamanya kita tahu hukumnya, ya, hukumnya tidak boleh buat
hal-hal yang demikian itu kalau buat bahan demikian agar bisa kena sanksi berat. Tapi udah tahu salah kita buat, nah itu hukumannya berat. Ya. Maka dikasih semangat, kasih senicia ama, jangan risau, ya, jangan khawatir. Anda sekalian pasti bisa mencapai kesadaran Buddha. Oleh karena itu mereka jalankan tugas Buddha, yaitu Syakabuku. Beliau membimbing bahwa dasar pokok Saddharma Pundalika Sutra ada sutra dari jalan pencapaian kesadaran Buddha yang merata bagi seluruh umat manusia. Ya, orang yang percaya pasti akan mencapai kesadaran Buddha. Ya, seperti hukum Nam-myoho Renge Kyo, seperti hujan. Hujannya merata, semua rumput-rumput juga bisa akan kena tetesan hujan. Demikian pula sama, Nam-myoho Renge Kyo itu adalah satu hukum yang penting berdasarnya kita mau jalankan sungguh-sungguh, mau percaya sungguh-sungguh, dan di samping itu Syakabuku, nah itu akan gimana? Akan bebas dari penfitnahan Dharma. Kunci untuk mengatasi adalah kekuatan hati kepercayaan sekarang ini. Mulai dari sekarang lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjalankan tugas Buddha, ya, untuk supaya dapat penfitnahan yang ringan. Itu begitulah jalankan kata-kata Buddha. Karma buruk menfitnah Dharma pun ada ribuan macamnya. Menfitnah Dharma banyak macam-macamnya, banyak sekali, ya. Ada berat, ada ringan, serta ada dangkal dan dalam. Ya. Jadi, walaupun menjalankan hukum ini dengan sungguh-sungguh, perasaan hati orang ini sering berubah-ubah. Nih, kadang-kadang ketemu Buddha tahu menfitnah Dharma akan jatuh ke dunia penderitaan yang bertubi-tubi, yang awici, neraka awici. Maka dari situ, wah, tekad lo supaya bisa lepas dari penderitaan ini, maka itu sungguh-sungguh. Tetapi hati manusia itu bisa berubah. Begitu ketemu suasana, bisa berubah. Dipengaruhi oleh suasana, dipengaruhi oleh teman-teman, ya. Jadi berubah, ya. Hal-hal kemasyarakat membuatnya dalam sekejap terjatuh pada ketidakkepercayaan. Iya, kan lu percaya Nam-myoho Renge Kyo sudah sekian lama, hidup lu begini-begini aja, ya. Tidak ada loba apa-apa. Coba kamu lihat saya lah, ya. Saya nak seperti kamu, pagi sore berlutut sampai berjam-jam sebut Nam-myoho Renge Kyo. Gua ini banyak kang tahu. Kalau kang tahu saya dapat nih, saya bisa beli mobil, bisa beli rumah loh, ya, macam-macam. Akhirnya kita karena hal-hal yang demikian, pengaruh yang buruk itu, kita jadi gimana? Jadi tidak percaya. Benar ya. Lu nak sebut Nam-myoho Renge Kyo, lu bisa kaya. Dia sebut Nam-myoho Renge Kyo mahan makin susah, ya. Jadi bisa jadi apa? Tidak percaya. Sehingga melakukan penfitnahan Dhamma. Begitu tidak percaya sama pohon dan jadi apa? Menfitnah Dhamma, ya. Jadi menfitnah Dhamma antara lain itu seperti sering terjadi di kehidupan sehari-hari, ragu-ragu sama pohon, ya, tidak percaya, gitu ya. Di sini Nichiren Daishonin begitu memuji Shinichi Amma, ya. Kenapa? Hanyalah wanita ini yang lanjut usia, Shinichi Amma, yang menanyakan, bagaimana ya, saya udah lama sebut sekte Nembutsu, tapi sekarang barusan ikut Nam-myoho Renge Kyo, ya.
itu diceritain Daisonin begitu memuji. Dia tidak seperti kita-kita ini. Kalau kita-kita ini, kita mau sebut Nam-myoho Renge Kyo karena penghidupan kita susah. Ada masalah. Ya, di samping itu tentunya ekonomi. Maka itu pengen loba nasi. Maka itu sebut Nam-myoho Renge Kyo. Dulu tujuannya itu karena belum ada pelajaran yang bagus. Nah, kalau Ibu Senichi Ano, dia nggak tanya-tanya begitu. Ya, dia cuma tanya, bagaimana? Saya dari dulu udah sebut Namo Oni Tawut sudah lama loh. Sekarang baru percaya Nam-myoho Renge Kyo. Jadi dibandingkan sebut Nam-myoho Renge Kyo baru barasan ini sekarang. Sedangkan sebut Nembutsu sudah lama kali. Ya, khawatir, dia sangat khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya menfitnah dharma bisa dapat karma yang berat. Nah, Nichiren Daishonin begitu memuji hati kepercayaannya. Bisa tanya pertanyaan yang begitu. Nichiren Daishonin sangat gembira. Ya. Di samping itu, ada seorang bikuni yang sudah usia lanjut juga. Namanya Ucebusa. Dia mau ketemu Nichiren Daishonin. Tapi sebelum menghadapi Buddha Nichiren Daishonin, dia mampir di sebuah kuil, ya. Di situ ketemu dewa. Sebetulnya dewa sama Buddha lebih tinggi. Nah, jadi Nichiren Daishonin tidak senang loh, tidak suka sama ibu ini, Ibu Cobo. Kenapa? Tidak hormat. Dia tidak hormat sama Buddha. Dia memberi manfaat kepada orang. Nah, dalam sini tidak lain dan tidak bukan dikasih tahu penfitnahan dharma itu karma buruknya berat sekali. Karma buruk berat penfitnahan dharma dari masa lampau tidak mudah dihapuskan. Dari masa lampau, begitu pun Nichiren Daishonin dapat banyak penganiayaan. Tapi sekarang kan jalankan kemanusiaan, ya kan? Jalankan ajaran yang bagus. Kok banyak dapat penganiayaan itu karena masa lampau. Masa lampau Buddha Nichiren Daishonin juga ada menfitnah dharma, yaitu ya bisa percaya dengan ajaran lain. Itu namanya menfitnah dharma. Ada masa lampau nih. Karena buruk berat penfitnahan dharma dari masa lampau tidak mudah dihapuskan. Kita sebelum ketemu Nam-myoho Renge Kyo, yang sudah ketemu Nam-myoho Renge Kyo, kadang-kadang dengan cara tidak sadar memfitnah dharma. Jadi seperti saya katakan, ya kadang-kadang, ujian malas pergi gitu ya. Itu termasuk fitnah kalau kita asalnya malas untuk mau menuntut ajaran Sang Buddha. Untuk menghapuskan imbalan karma buruk ini harus melakukan syakobuku dan sungguh hati berusaha memberikan manfaat pada orang lain, ya. Jadi dalam sini supaya untuk bisa melinggangkan penfitnahan dharma itu kita harus jalankan cakabuku, ya. Cakabuku yaitu memberitahu pada orang lain mengenai filsafat Nam-myoho Renge Kyo. Di samping itu, cakabuku itu juga artinya penyebaluasan dharma, itu Nam-myoho Renge Kyo, mematahkan kesesatan jiwa kita. Kalau kita bisa cakabuku, kenapa? Dengan cakabuku itu bisa ringankan karma berat, karena itu kita bisa mematahkan kesesatan jiwa kita. Nah, contohnya, sekarang kita cakabuku sama teman. Tentu perilaku kita selalu kita hati-hati loh.
selalu kita buat hal-hal yang baik ya itu. Jadi itu bisa mematahkan kita punya kesesatan jiwa. Kita juga harus jadi contoh yang baik ya. Jadi di sini dikasih tahu dengan cakap buku lah ya dapat meringankan. Cakap buku harus didasari hati maitri karuna. Jangan-jangan, wah, karena saya dulu tidak sebut namanya horeng dege, sekarang imbalan nyata, saya banyak kesulitan. Maka itu saya mau cakap buku ya. Di sini dikasih tahu, cakap buku harus didasari hati maitri karuna ya. Jadi bukan orang kena mau hapus kita punya pentina nama, kita jalankan cakap buku. Itu nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya gimana? Harus berdasarkan maitri karuna. Maitri mencabut kesusahan. Kesusahan teman-teman. Karunia serta memberikan suatu kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan di sini diberikan bukannya kasih duit banyak-banyak, tapi kasih hukumnya. Ya, kasih hukumnya supaya teman kita setelah dicakap buku dengan dasar kita maitri karuna, tentunya bukan udah cakap buku lepas gitu aja. Nah, ada waktu kita kunjungi lagi. Kalau dia masih kadang-kadang sebut, kadang-kadang nggak sebut, ya kita kasih tahu harus sebut namanya horeng gejo seperti air mengalir ya begitu ya, nanti baru bisa atasi lo punya kesulitan. Karena selama kita ada sebut namanya horeng gejo, di situ kita ada timbul kesadaran Buddha ya, sehingga kita mau buat segala sesuatu kita bisa mikir lebih matang gitu ya. Jadi harus berdasarnya maitri karuna, bukan orang tenanya. Mau ringankan kita punya karma, jadi syakabukuro sebanyak-banyaknya udah itu, wah, gua udah lega ya. Saya punya karma untuk fitnah dhamma sudah ringan. Harus berdasar maitri karuna ya, sungguh-sungguh bisa mencabut penderitaan teman kita. Dengan melakukan hal ini dapat menumpuk karunia kebajikan dan rezeki lebih besar, sehingga membangun kebahagiaan pada masa akan datang untuk kita hidup kembali untuk masa akan datang ya. Dapat banyak rezeki ya, kebajikan dan rezeki. Rezekinya besar sekali ya. Nah, kalau kita lihat orang-orang itu banyak rezeki, tentu dia banyak buat perbuatan yang baik. Ya, karena banyak buat perbuatan yang baik, tumbuk-tumbukkan akibat yang baik, sehingga dia pada masa hidup kembali itu, ya dia bisa penuh banyak rezeki. Pertama, ekonomi juga bisa menunjang, dan di samping itu juga kesehatan juga menunjang. Sehingga membangun kebahagiaan pada masa akan datang. Ya, ini sebetulnya itu bukan bohong-bohong, bukan bualan, itu betul-betulnya loh kalau kita sungguh-sungguh jalankan. Nah, tapi ini masalahnya di situ. Menjalankan cakap buku itu tidak gampang loh ya. Kadang-kadang bisa ketemu, udah kasih tahu berkali-kali, orang itu juga nggak percaya. Akhirnya kita jadi malas, lepas, nggak usah kasih tahu lah. Dia nggak percaya punya gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mau orang itu bahagia, harus berdasar maitri karuna, bisa mencabut kesulitan orang itu ya. Nah, itu baru bisa berhasil. Berdasarkan hukum teori sebab akibat karma buruk yang dijalankan pada masa lampau harus diterima akibat imbalan. Ini sekarang orangnya itu susah. Kita siapa buku. Itu dari masa lampau udah buat sebab-sebab yang kurang baik sehingga tumpukan akibatnya menderita sekarang lah. Siapa yang kasih? Nggak ada siapa-siapa kasih, sendiri yang buat. Sendiri buat sebab tidak baik, karmanya tidak baik, jadi buruk. Jadi nggak ada orang mau kasih, orang yang kasih. Walaupun ada orang yang mau kasih, mau nggak kita terima? Ya, yang buruk-buruk mau nggak kita terima? Enggak, siapa mau terima? Tapi yang bagus kita mau. Jadi kalau mau bagus mau terima dari mana? Bikin sendiri, buat sebab yang baik sendiri. Nah, contohnya sekarang saya ya, pada masa lampau
Sudah berapa saya itu membuat karma-karma sebab-sebab tidak baik. Nah, sekarang ini saya bisa ringankan, yaitu sampaikan tugas Buddha, yaitu sampaikan ajaran Sang Buddha, sehingga nanti sebab-sebab yang dulu buat itu yang jahat, yang tidak baik, sekarang tumpuk-tumpuk sebab yang baik. Sampaikan ajaran Buddha yang baik, nanti kita sendiri juga jadi dapat imbalan nyata yang baik. Itu siapa yang kasih? Kita sendiri loh. Nah, kita sendiri. Saya juga bisa loh, nggak mau belajar. Datang di pertemuan ini, duduk diam-diam aja. Jangan ya. Apa yang kita bisa, kita belajar, kita sampaikan. Nama itu di situ ada namanya apa? Jigoketa. Ada Jigoketa. Jadi apa yang kita belajar, kita sampaikan. Jigyo berarti pelaksanaan untuk diri sendiri. Nah, apa yang saya belajar, saya untuk saya sendiri. Supaya saya selalu mawas diri. Ya, supaya jangan jatuh ke neraka, yaitu buat sebab yang baik. Ya, gitu. Keta berarti untuk orang lain. Ya, Jigo keta merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini seperti badan dan bayangan. Ya, coba contohnya napas. Ya, napas setelah kita buang napas, selanjut langkahnya itu adalah kita isap, isap buang. Ya, jadi jigyo keta pun demikian. Sudah jadi jikyo harus keta ya. Dua-dua kita jalankan. Tapi sering-sering ada timbul pikiran begitu. Saya sekarang dalam keadaan susah loh. Boro-boro mau pikir orang lain. Nah, itu salah. Itu salah. Kalau Buddha itu katakan itu harus jalankan jigyo dan keta. Walaupun dalam keadaan susah tetap harus jalankan. Maka itu nggak bisa. Kita hanya isap, ambil udara, hanya isap, tapi nggak mau buang. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus isap dan buang. Jadi harus jigyo dan keta. Nah, itu sudah hukumnya itu ya. Karma buruk ringan pun mempunyai kemungkinan lama-kelamaan menjadi berat. Kenapa? Memecahkan dan mematahkan secara tegas. Nah, di sini dikasih tahu. Oleh karena itu, jangan kita anggap remeh ya. Itu dia buat karma yang ringan, nggak usah dikecam lah, nggak usah dia nasihati lah gitu ya. Tetapi kalau nggak dinasehati, kalau kita nggak tegas, lama-lama orang itu terjerumus. Jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Tidak mau gumbio lagi. Tidak mau ikut susunan lagi. Ya. Jadi kadang-kadang harus dikecam juga dengan tegas. Ya, jadi supaya orang itu bisa sadar gitu ya. Kita masuk ke 8. Dalam bab stupa pusaka, bab 11 menala pusaka. Dalam bab stupa pusaka Sakdama Pundalika Sutra dikatakan, dalam zaman yang menggelikan, sungguh-sungguh membanggakan sekalipun hanya sebentar. Nih, pada masa lampau sekarang ini, masa yang sangat kotor, yang sangat penuh dengan kejahatan. Ya, kita lihat kalau motor dilampas, ya, beger ya itu ya, malam-malam kalau pulang ketemu, wah bukan motornya diambil, malahan orangnya juga dimatikan. Waduh, udah sadis sekarang. Nah, sekarang juga sering-sering kita lihat di TV adanya suami bunuh istri dan sebagainya. Ini kenapa bisa jadi begini? Jadi kalau semua orang bisa sebut namanya Horeng Dekyo ya, bisa timbul kesadaran, jadi nggak akan begitu ya. Dalam zaman yang mengerikan, sungguh-sungguh membabakan sekalipun hanya sebentar. Jadi, nah seperti saya bisa sampaikan 1-2 kata pada masa ini, berarti udah buat sebab yang baik loh. Nah, untuk bisa membuat suasana ini yang bagus harus mempertahankan, menerima harus mempertahankan apa? Oh, gohonjannya tadi di rumah ya.
jangan kasih orang lain, bukan begitu. Mempertahankan di sini kita terima gohonjon pagi sore jalankan ya sampai kita tutup mata terakhir, tetap yang apa saya kita nganut tuh, yang apa kita pegang itu hanya Nam-myoho Renge Kyo, itu namanya mempertahankan. Kalimat di atas ada kalimat pada akhir bab 11 Stupa Pusaka Saddhamma Pundalika sudah yang membabakan tentang anjuran dan karunia kebajikan menerima Nam-myoho Renge Kyo, mempertahankan. Ya, ada yang sudah terima gohonjon karena tidak ada ajaran. Jadi katanya gohonjon nggak cocok. Sudah terima gohonjon susah terus. Sebetulnya siapa yang kasih susah? Sebetulnya itu ada kama masa lampau yang buat punya, sekarang terima imbalan nyata ya. Jadi karena tidak ikut susunan lagi, jadi ajarannya tidak dimanfaatkan, jiwanya jadi gelap. Kenapa harus ada gohonjon? Gohonjon itu untuk menerangkan kita punya kehidupan, supaya kesadaran jiwa kita bisa muncul ya, kita bisa tahu hari ini saya menderita ya karena pada masa lampau perbuatan saya. Oleh karena itu dengan adanya masalah ini, saya harus bangkit, saya harus lawan. Ya, seperti coba dilihat ada seorang yang suka main papan peluncur di lautan. Dia tunggu ombaknya besar udah datang. Wah, sangat gembira. Langsung dia terjun di ombak tinggi. Naik ke atas, turun lagi, menikmati. Tapi kalau kita ini ketemu kesulitan, kita jadi kusuk. Seperti pura-pura. Ya, kepala masuk ke dalam, takut. Harus hadapi. Nah, itu adalah kesulitan itu adalah jentisiki ya. Itu pengaruh yang baik untuk kita supaya bisa lebih maju. Nah, kalau kita ada belajar ya kita bisa hadapi. Tapi kalau kita nak belajar agama Buddha jadinya gimana? Kita jadi mundur ya. Kebajikan menerima, mempertahankan, membaca dan menghafal Saddhamma Pundalika Sutra sesudah kemoksaan Buddha. Sutra ini suka dipertahankan. Kenapa? Sutra ini sulit, sutra ini agung ya, karena banyak. Oleh karena bagi siapa yang pelaksana Saddhamma Pundalika Sutra bisa dapat penganiayaan, maka itu orang takut. Ya. Maka itu yang sebut yang jadi murid Buddha itu banyak. Sedangkan yang sebut Nam-myoho Renge Kyo dikit. Karena orang takut apa? Takut penganiayaan. Jika ada orang yang mempertahankan sebentar saja, aku yaitu Nichiren Daishonin akan bergembira. Begitupun para Buddha. Ya, kalau kita bisa mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo walaupun sebentar aja. Mempertahankan Nam-myoho sebentar aja, Buddha aja sudah gembira. Dari 10 penjuru punya Buddha, apalagi bisa mempertahankan sampai kita tutup mata ya gitu. Itu karunia rezekinya luar biasa. Sungguh-sungguh membabarkan sekalipun hanya sebentar. Ini seperti saya sekarang ini membabarkan hanya sebentar aja, kasih tahu kata-kata Buddha. Nichiren Daishonin mengecam penghina dharma yang menjadi dasar pokok kekeruhan jiwa orang yang memiliki ketiga racun. 3 racun: keserakahan, kemarahan, kebodohan yang kuat berkobar di ini ya. Maka timbul hantaman maupun serangan yang keras kepada beliau. Nichiren Daishonin kenapa dapat penganiayaan? Karena Nichiren Daishonin dengan berani meluluskan ajaran yang tidak benar. Sebetulnya setelah kemoksaan Sang Buddha Shakyamuni, Buddha itu sudah memberitahu ya, memberitahu pada kita. Buddha Shakyamuni katakan Shojiki Shohoben, artinya kita pun ajaran sementara.
Ajaran sementara yaitu 42 punya ajaran. Seperti di rumah duka ada yang meninggal, itu ada bakar, kertas-kertas dibuat dari rumah-rumahan, ya. Ada kertas buat dari mobil, ada laptop lagi dan sebagainya. Itu adalah ajaran sementara, itu adalah ajaran untuk mendidik umat untuk mau masuk ajaran yang sesungguhnya, yaitu Saddharma Pundarika Sutra atau Namyo Horenge Kyo. Itu sih pada saatnya berlakunya 1000 tahun, 2000 tahun, tapi setelah 2000 tahun masa ini ajaran satu-satunya adalah Namyo Horenge Kyo. Makanya di sini udah katakan, uang ajaran sementara yang ada di dalam jiwa kita. Sebelum kita sebut Namyo Horenge Kyo, yaitu ya waktu saya kecil, wah jam 5 waktu sincia, waduh sangat gembira, sudah bangun, di mana ada teman-teman yang kasih kek itu disembayang, waduh banyak makanan itu, sangat gembira. Sembayang cikong, sudah itu bakar, kertas emas lah, perak lah, dan sebagainya. Ada juga ke kelenteng dan sebagainya. Ini seperti saya juga waktu saya masih sekolah di Medan. Ya, saya punya kakak sepupu kena itu akhir tahun itu banyak cuan, dagang, ya untung besar. Maka itu mau terima kepada Kuangkung. Di Medan Jalan Irian Jaya. Di situ Jalan Irian Jaya. Ada Kuantibio. Ada kuilnya Kuangkung. Di mana Kuangkung disemayangkan. Untuk terima kasihnya, saya pegang babi panggang seekor. Waduh, beratnya setengah mati. Untuk apa? Untuk mau terima kasih sama itu Kuangkung di situ. Dia bisa berhasil ini hari karena Kuangkung punya perlindungan gitu. Nah itu ajaran sementara itu demikian. Saya bawa pegang itu babi panggang seekor itu, nggak bisa langsung taruh di bawah untuk disembayang nggak bisa. Kenapa? Soalnya tempat-tempat itu penuh dengan something itu, orang-orang yang sembahyang juga banyak yang pakai babi panggang juga banyak. Jadi harus tunggu begitu sudah angkat, langsung taruh di situ sembahyang untuk terima kasih. Waktu saya pegang itu, saya kan pakai kacamata sampai mata saya burem. Mata burem kenapa? Karena hiaunya, asapnya itu. Asap itu di Kuantibio itu, waduh, buat saya air mata mengalir terus tutup sampai nak kelihatan. Nak kelihatan. Mau dirap kering, dua tangannya pegang itu tempatnya yang ada babi panggang, nggak bisa diapa. Jadi di samping itu mau incer, mau hati-hati. Pokoknya ada orang angkat barang, saya harus segera taruh. Kalau enggak, nanti orang lain lebut tempatnya. Nih, demikian susahnya. Ya, itu ajaran sementara. Sebetulnya bukan demikiannya. Bisa kita cuan entah gimana, karena kita dagangnya jujur. Ya, nah, harganya baik. Maka itu sopan santun. Maka itu orangnya suka sama kita. Sebetulnya demikian. Tapi ajaran sementara enggak. Kalau ada cuan, ya itu kena dikasih punya dari Kuangkung gitu. Itu ajaran sementara. Jadi di sini ya, buang ajaran sementara yang ada di dalam jiwa kita, munculkan Namyo Horenge Kyo. Kemudian jadikan hukum Namyo Horenge Kyo ini sebagai kesadaran. Nah, kalau kita bisa memberitahu sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada orang lain,
kita sendiri akan gembira. Itulah yang diajarkan oleh Buddha. Demikianlah ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu adalah memberikan ajaran yang sebenarnya, ya. Itu kita jangan pegang lagi ajaran sementara. Dan di situ juga kasih tahu, kita juga harus Nyo Setsu Sugyo. Nyo artinya adalah Buddha. Setsu adalah ucapan atau ajaran. Sugyo itu menjalankan pelaksanaan hati. Jadi Nyo Setsu Sugyo artinya apa? Artinya menjalankan pelaksanaan hati, kepercayaan yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Apa itu? Nam-myoho Renge Kyo. Nah, itu yang harus kita pegang, ya. Ini ada sedikit, ya. Itu Dhamma Pundalika Sutra, ya, itu adalah puncak dari kesadaran Buddha Shakyamuni. Sebelum-sebelumnya dari 42 tahun, Buddha Shakyamuni membabarkan banyak sutra-sutra antaranya seperti Awan Tamsaka, Waipulia, dan sebagainya. Terakhir itu, yang kelima itu adalah Saddhamma Pundalika Sutra. Nah, jadi begitu masuk 8 tahun terakhir itu adalah Saddhamma Pundalika Sutra. Itu adalah puncaknya dari 42 tahun. Dan tujuan lahir dari Buddha Shakyamuni itu adalah Saddhamma Pundalika Sutra. Sebelumnya dalam 42 tahun itu semuanya ada tanya jawab. Murid tanya apa, dia jawab. Murid tanya apa, dia jawab. Tapi begitu masuk 8 tahun, udah 30 tahun mencapai Buddha Shakyamuni sebagai pangeran di India. Terus sebetulnya Buddha Shakyamuni ini lahir di India sebetulnya masa lampau yang sekali sudah menjadi Buddha dan sudah membabarkan banyak sutra. Ini karena dalam 3.000 tahun yang lalu di sini dikatakan Buddha lahir di India sebagai pangeran. Sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah mengalami mati hidup sudah berulang kali. Karena Buddha katakan, saya sejak dari dulu telah menjalankan kebodhisattvaan di mana di dunia yang fana ini. Untuk apa? Untuk membabar sutra. Sutra apa? Saddhamma Pundalika Sutra. Nah, itulah buktinya. Jadi kalau orang tidak mengerti ajaran, sangkanya Buddha Shakyamuni lahirnya 3.000 tahun di India. Sebetulnya tidak demikian. Pada masa yang lampau sekarang sudah mengalami hidup mati berulang kali, ya. Jadi begitu usia 19 tahun, kenapa mau keluar dari istana? Karena Buddha Shakyamuni sebelum jadi Buddha, jadi pangeran itu Siddhartha Gautama, ya. Dia hidupnya mewah karena anak pangeran, mau apa juga ada, ya. Dan istrinya yang cantik lagi. Nah, mempunyai satu anak Lahura, ya. Jadi satu keluarga yang baik. Tapi dia rasa sendiri nih yang baik senang, tapi dia tidak senang melihat ada yang menderita seperti ada 4 penderitaan itu, ya. Nah, lahir, 2 sakit mati. Jadi dia mau cari ketahuannya, mau cari satu kesadaran. Jadi keluar dari istana umur 30 tahun mencapai kesadaran Buddha. Di situ Buddha sudah menjalankan pertapaan 42 tahun. Di situ sudah umurnya 72. Tadi 72 itu beliau membabarkan inti kelahirannya, tujuan kelahirannya itu adalah Nam-myoho Renge Kyo. Jadi 8 tahun, 72 sampai 80 tahun wafat. Ya, moksa. Nah, dalam 8 tahun intinya adalah Saddhamma Pundalika Sutra. Di situ dari umur 72 terus membabarkan sutra. Nggak ada tanya jawab lagi. Membabarkan.
menjelaskan tujuan kehidupan Sang Buddha, ya. Kita jangan merasa bahwa Gohonjon itu hanya selembar kertas, ya. Memang Gohonjon itu kertas, tapi itu adalah jiwanya Nichiren Daishonin. Dan dalam kertas itu banyak, ya, 4 itu kiri kanan ada 4 raja langit. Banyak-banyak Buddha ada di dalam, ada bodhisattva, malahan ada setan, ada iblis, ya, orang-orang jahat Devadatta, ada putri naga, ya, ada dasar raksasa, ada Kisimojin. Tapi semua yang ada di situ kayak Hachiman Bosatsu itu semua jadi pelindung, ya, pelindung. Jadi kita jangan merasa bahwa Gohonjon itu hanya selembar kertas yang ada tulisan saja. Nah, kalau kita tidak ada belajar, ya, kita anggapnya itu kertas ditulis dengan tinta sumi. Sebetulnya Gohonjon ini adalah mandala yang tidak ada tandingnya, ya, Unggur, ya, Raja Sutra yang tidak ada tandingnya. Gohonjon ini bisa mengobati semua penyakit. Yang penting kita sungguh-sungguh jangankan semua penyakit umat manusia di masa akhir dhamma ini. Ya, orang bagaimana jahat pun kalau sungguh-sungguh mengenal namanya Horengekyo bisa timbul kesadaran, akhirnya yang jahat menjadi baik. Seperti Raja Ajasatru, ya, dia bisa menjadi raja yang baik karena waktu Buddha mau moksa itu, Buddha itu membabarkan 4 kesunyataan sehingga Raja Ajasatru jadi sadar. Di situ dia jadi mencapai kesadaran Buddha, ya. Dan kita terkabul atau tidak tergantung seberapa tipisnya kepercayaan itu kita. Jadi jangan anggap Gohonjon itu sebagai kertas, ya. Ini kalau kita ada Gonggyo Daimoku di rumah, ya, ya, tidak aktif. Nah, sekarang kita kan Gonggyo Daimoku di rumah, tapi kita aktif. Kita nggak tatap muka, tapi kita ada ikut virtual itu ikut online. Nah, ikut dengar ceramah online, ya, dari ketua umum membabarkan sutra, ya, ada Dhammaduta dan ada pendalaman dosa dan sebagainya. Jadi ada Gonggyo Daimoku tidak aktif, sekarang kita aktif loh, kita lagi ikut, ya. Tapi kalau kita sampai juga tidak mau dengar dari ini virtual ini, dari online ini, tidak ikut susunan, hati tidak terbuka, akibatnya gimana? Gampang tersinggung. Ya, kalau kita lepas dari susunan, tidak mau ikut pelajaran di online, kita gampang tersinggung. Akhirnya gimana? Gampang konsisten. Nah, kalau kita konsisten, kita tutup kita punya bibit Buddha loh, ya. Sampai akhir hidup kita tidak ada kepercayaan yang lain, ya. Kita sampai akhir hidup. Jadi sampai kita mau meninggal, ya, hanya Nam-myoho Renge-kyo Nichiren dari Sandai Hiho. Jangan kita pegang yang lain. Hanya Nam-myoho Renge-kyo. Karena ini dikatakan Buddha Shakyamuni satu-satu yang hukum yang harus kita anut. Begitupun Nichiren Daishonin bilang hanya ekayana, yaitu Nam-myoho Renge-kyo dari Sandai Hiho. Ya, kita harus tulus dan sungguh-sungguh menjalankan pelaksanaan. Nah, sikap kita penting, ya. Kalau kita sebagai pelaksana Saddharma Pundalika Sutra, kalau perilaku kita tidak benar, nah itu tidak jaga namanya Gohonjon, ya. Perilaku kita harus jadi contoh yang baik. Oh, itu seperti Shio-kingo dari Saddharma Pundalika Sutra gitu, ya. Nanti kita juga harus jadi murid yang baik, ya, harus dari contoh baik di masyarakat. Jadi sumbangan itu bisa patahkan, ya, kita punya pelit, ya.
perilaku kita harus jadi sumbangan patahkan jiwa miskin, apalagi sumbang pada pelaksana Satdharma Pundalika Sutra ya. Itu sesuatu yang baru kita belajar di Gosyo ini di Tarokuro. Nah, itu ya gimana Sri Sambala ya hanya sumbang kue tanah kepada Buddha Syakyamuni, lahir kembali 100 tahun kemudian lahir kembali sebagai Raja Asoka. Apalagi kalau kita sumbang sama Satdharma Pundalika Sutra, wah sumbang sama pelaksana Satdharma Pundalika Sutra, itu karunianya lebih melampau dari Buddha ya. Dana paramita adalah pelaksanaan kebodhisattvaan ya. Bodhisattvaan ya, bodhi artinya sadar. Sattva artinya makhluk yang berperasaan sadar ya. Jadi dana paramita ada pelaksanaan kebodhisattvaan. Ini Buddha-Buddha semua bisa mencapai kesadaran Buddha. Oleh kenapa? Menjalankan kebodhisattvaan. Oleh karena mereka menjalankan kebodhisattvaan, maka itu jadi Buddha. Jadi dana paramita adalah pelaksanaan kebodhisattvaan. Buddha Nichiren Daishonin sudah tidak ada, tapi sudah mewujudkan Daigohonjon ya. Sumbang kesusunan Buddha, memutar loda Dharma ya. Berarti kalau kita setiap bulan ada dana paramita daimo, itu artinya kita menjaga susunan NSE, begitupun untuk memutarkan loda Dharma supaya Nam-myoho Renge Kyo bisa jalan terus ya. Kan jadi Buddha bukan ada di Sukawati loh ya, bukan di dunia barat itu. Nanti kita sudah meninggal jadi Buddha di dunia barat itu Sukawati. Tapi ada di dalam perasaan kita yang bisa membahagiakan orang lain, itu jiwa Buddha. Kita punya jiwa ada di mana? Itu ada dalam perasaan kita yang bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu fungsinya bisa membahagiakan munculnya jiwa Buddha, yaitu mau bagian orang lain, itu jiwa Buddha. Perasaan yang bisa merasakan penderitaan orang lain itu adalah dunia Buddha. Dunia Buddha itu adalah bisa merasakan kesulitan orang lain ya. Kebahagiaan adalah sesuatu perasaan di dalam diri kita sendiri ya. Jadi tidak tergantung dengan uang. Nah, sekarang yang dengan uang dan tidak bisa segaranya loh. Apalagi mengenai sekarang, aduh, kalau disebut itu delta, COVID delta, wah itu sangat mengerikan itu. Itu nggak usah tunggu 7 hari loh. Biasanya punya COVID-19 udah 7 hari baru masuk ke paru-paru. Ini sekarang punya delta yang India itu tuh ya, itu bisa langsung menyerang ke kita punya paru-paru. Jadi kita tidak ada rasanya batuk, tidak ada rasanya demam, tapi udah langsung kena dan bisa cepat mati. Itu berlimpah ganda. Jadi bukan kita tergantung dengan uang aja ya, tapi tergantung rezeki jiwa. Saya juga rasa saya sama istri ya sangat terima kasih Gohontong. Ya, di mana kita berdua juga kena COVID ya, kena COVID-19 itu, tapi itu sampai sekarang masih bisa sehat ya, terima kasih ya. Kenapa? Karena ada rezeki jiwa. Pada saat itu obatnya udah susah loh ya, seperti mau beli obat itu wah sampai berapa juta itu, cari juga susah itu. Anak saya udah cari di apotek, lagi kosong lagi. Tahu-tahu keponakan saya itu ada stok, ada stok 2 set lagi. Waduh, pas-pas untuk saya sama istri, kita berdua lah di situ
makan obat itu bisa jadi sembuh. Nah, itu rezeki jiwa. Ya. Jadi tidak tergantung dengan uang, tapi tergantung rezeki jiwa. Rezeki jiwa adalah tumpukan dari kebaikan yang banyak telah kita lakukan. Ini seperti saya duduk di sini, apa yang saya sudah belajar, saya sampaikan, berarti sudah membuat tumpukan yang baik. Nah, ini tumpukan yang baik yang kita buat akibatnya dari rezeki jiwa. Ya, jadi jangan anggap. Jadi yang dengar juga dapat rezeki jiwa. Kenapa? Dapat dengar kata-kata Buddha ya. Rezeki jiwa adalah tumpukan dari Nam-myoho Renge Kyo. Nah, itu dia. Di samping membutuhkan materi ya, sebetulnya manusia juga membutuhkan semangat hidup. Nah, itu penting loh. Semangat hidup itu penting. Kalau kita kena COVID, harus ada semangat hidup. Kalau enggak ya, semangat down itu orangnya nggak ada harapan. Hal ini yang sering kita lupakan. Jadi dalam keadaan kehidupan sehari-hari, kalau ekonomi tidak mendukung, wah kita punya semangat turun. Kita sering penuh keluhan. Waduh, apa ini Nam-myoho Renge Kyo? Sudah sebut Nam-myoho Renge Kyo, utangnya masih nggak bisa bayar. Nih banyak keluhan. Nah kalau gitu, berarti apa? Kita udah menfitnah dhamma. Walaupun anggota badannya masih komplit. Ini ada orang loh, nggak punya kaki, tangan, tapi bisa hidup loh. Gimana? Pakai mulut dia. Bisa masak lagi, pakai mulut. Itu ada kita lihat di TV. Kenapa? Karena dia ada semangat mau hidup. Walaupun badan kita, kaki, tangan semuanya sempurna, ya, tetapi tidak semangat karena jiwanya ada di dalam kegelapan. Kenapa bisa nggak semangat? Karena gara-gara ekonomi tidak mendukung, jadi udah semangatnya tidak hilang, ya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya orang itu dalam kegelapan, maka harus dibangkitkan. Dan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menjalankan kehidupan yang berdasarkan hukum sakti. Tidak ada yang lain bisa nolong, hanya Nam-myoho Renge Kyo. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Letemea. Tadi bagus banget ya. Maksudnya kayak poinnya itu mungkin udah pernah disampaikan sebelumnya juga, gimana kita sebagai umat itu nggak cuma menerima ya, maksudnya kayak kita memupuk juga rezeki jiwa dengan membabarkan dharma gitu kan ya. Mungkin yang ya kita semua di sini juga menurut saya hadir di sini juga udah cukup untuk apa ya, kita mau sama-sama nih mupuk rezeki jiwa gitu kan. Tadi memang faktor rezeki jiwa itu ditumpuk dengan ya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, oke. Nah, selanjutnya mau dilanjutkan siapa nih? Pak Aloy. Ayo, siapa lagi? Ii Pisyang, maaf Ii Pisyang tadi apa karena berisik jadi saya mute itu suaranya. Ibu Herman, maaf. Ya. Pak Aloy, itulah gantiin ibunya. Ibunya hantan tapi nggak pernah masuk. Wakilin. Masih di mute Pak Aloy. Wakilin ibunya. Ibu siapa? Ibu Syoi lah. Ibu Syoi kan hantan tapi nggak pernah masuk. Gimana itu? Oh, dia ada di Singapura. Di Singapura kan bisa, di Amerika pun bisa. Oh iya. Iya dong. Kita kan online.
waktu ada di Serpong Piang pun mana? enggak. Yang Ibu Piang. Ibu Ipisyang belum di mute, itu masih di suaranya masih belum buka. Ipisyang ini Ipisyang pojok paling kiri bawah nih. Nih. Ini dipencet nih. Yang kayak mute sambil belajar. Sudah ada suara kan? Sudah ada ya? Ada. Sekarang ada. Ya, Hantan kita sibuk ya. Ibu Soi sibuk sekali. Jadi memang ya, kita kalau mau ikutin sibuk terus ya. Saya kemarin tuh ya, kayak gimana ya, sakit gigi. Waktu kapan saya udah diperiksa gigi ya, orang lihat gigi itu masih bagus lah, dia bilang gitu. Tapi kadang-kadang kayak udah goyang deh, belum, dia bilang gitu. Ya, namanya gigi udah kerja sama kamu udah 60-an tahun. Kalau nggak rusak, nggak apa, itu mah aneh. Dia bilang gitu. Jadi kemarin tuh tiba-tiba gigi sakit ya. Gigi ada pasang itu kayak keramik punya itu ya, apa? Giginya kelak itu. Jadi mungkin infeksi atau apa ya? Sakit. Jadi saya pikir pakai apa ya? Saya pakai Hong sana, pakai udah itu anak saya bilang kasih propolis apa taruh ya. Jadi saya ingat koyo ini Korea punya koyo, saya tempel. Udah tempel saya ketawa. Saya bilang seumur-umur udah umur 70 tahun baru tempel koyo di sini. Jadi lucu rasanya ya. Jadi kaki itu dekat jempol benar bawah itu kayak sakit diinjek. Waktu 2 hari yang lalu sakit sekali. Saya ingat itu. Aduh, tanggal 27 mau ada tugas gitu ya. Namanya Horing Gegel cepat sembuh gitu ya. Tadinya injek sakit. Jadi ayah taruh itu propolis lah, taruh Pak Wacu apa. Udah mending itu ya, pakai di rumah pakai itu hotel punya sendal. Jadi udah baik gitu ya. Jadi waktu kemarin tuh sakit, jadi kayak ngantuk itu. Saya bangun itu jam 5 lewat, saya tuh udah minum kopi dikit, udah sarapan gitu dah. Saya gonggyo ya. Waktu saya mau gonggyo kayaknya lemes itu ya, kayaknya kurang tidur tadi. Otomatis saya bangkit gitu, saya nggak boleh ngantuk, lagi sembahyang sendiri dalam hati itu ya. Jadi semangat gitu, nggak boleh loyo gitu. Jadi semangat tuh, gonggyo. Udah itu ya masa apa ya, udah bapak pergi kerja, nah saya daimoku ya. Sampai dia itu di kantor telepon udah sampai, saya tiduran sebentar lah. Jadi makanya, deh tadi saya sama cici saya ngobrol gitu ya. Saya pegang-pegang kuping saya, giwangnya sebelah hilang. Terus jatuh kemana ya tahu lah, di rumah nggak lari kemana ya, di rumah mungkin kadang-kadang ya ganti baju atau lap-lap itu kepala itu giwangnya itu copot jatuh. Jadi makanya saya jadi aneh gitu ya. Kok sekaligus itu ya. Jadi makanya ya kita ingat ya, siaku buku itu saya juga ingin ya lihat teman ya, kalau lihat dia susah kita sebut namanya Horing Gegyo gitu. Apa itu ya, pokoknya sebutlah namanya Horing Gegyo ya. Kita dulu gitu disuruh sebut, nggak tahu apa, pokoknya sebut aja ya. Jadi ya katanya iya gitu, tapi nggak tahu lah, kita kan dulu ya nggak ada telepon, nggak ada apa ya, cuma kasih tahu. Tapi sekarang tuh ada online gitu. Saya sebelum online saya juga sering ya kasih tahu anak-anak saya ya. Namanya Horing Gegyo itu bagus ya. Soalnya kita orang tua dari muda sampai sekarang udah tua ya. Tetap namanya Horing Gegyo. Jadi saya ingin ya anak-anak saya tuh bisa rasa kekuatan namanya Horing Gegyo ya. Biarpun ya dulu kan suruh ikut pertemuan nggak mungkin lah, anak kecil ya, mau jaga anak lah. Apa sekarang mau ajar sekolah punya pelajaran jadi guru di rumah itu ya. Jadi kayak itu sibuk gitu ya. Jadi kalau saya ingat dulu ya, kita anak masih kecil kita bisa ya pergi
ikut koras apa ya, kita atur gitu ya. Tapi orang sekarang, zaman sekarang itu kayak gimana, sibuk gitu ya. Kita ingat ya, memang dulu itu kita mau ya jalanin tugas ya, pusat ya bilang apa, suruh ikut senian, kita mau aja ikut ya. Ya itu jam 11 itu udah beres-beres, anak masih kecil, tapi kita tetap ya atur, udah masak itu ya. Ya ada pembantu dulu kan. Jadi kita setengah 12 tuh udah pergi. Anak suruh itu naik ke loteng dulu, suruh bibi ya. Jangan kasih lihat ya, kita mau keluar gitu ya. Jadi itu ya bisa jalan ya, lancar gitu ya. Jadi kita kalau anak itu lagi sakit misalnya panas ya. Misalnya malam-malam panas, kita ingat, aduh besok ada koras, itu ada apa ya. Kita ada doa dan mau cepat sembuh, minum obat ini cepat sembuh, nyata sembuh gitu ya. Makanya saya sering ya, kalau ada apa, ya kasih tahu aja Gonson, kasih tahu Gonson, habis mau kasih tahu siapa ya, Gonson ya kita minum obat ini supaya cocok gitu, cepat sembuh ya. Kita mau jalanin tugas gitu ya. Jadi itu hari-hari lewatin ya, tahu-tahu sampai sekarang ya udah roba gitu ya. Anak pun udah gede, pun udah ada cucu ya. Jadi saya ingin ya anak-anak saya bisa lah ikutin Nam-myoho Renge Kyo ya. Memang dia orang kan nggak seperti kita ya. Kita udah dari dulu tahu ya susahnya gimana ya. Kalau anak sekarang kan nggak ada susah kayaknya ya. Apapun ya udah ada gitu ya. Kalau kita dulu rumah nggak punya ya, apa nggak punya gitu ya. Jadi harus berjuang. Kalau sekarang anak-anak udah enak gitu ya. Tapi enak pun pasti ada masalah ya. Namanya hidup itu ya. Masalah ada aja. Jadi kita juga ingin ya sembahyang Nam-myoho Renge Kyo tekun gitu ya. Sungguh-sungguhlah. Ketemu kesulitan apapun tuh udah biasa ya. Semua orang punya masalah ya. Yang penting jiwa kita ya kuat. Sebut Nam-myoho Renge Kyo itu bisa dapat ketenangan, itu penting ya. Jadi makanya kalau saya dulu itu pikir yang sebelum datang ya, bisa ini hari susah pikir nanti gimana ya, akan datang gimana ya, nanti anak mau sekolah, mau kuliah gimana ya, pikir ya. Sebetulnya kita sekarang udah belajar, nggak usah pikir yang akan datang ya. Soalnya pikir hari ini kita jangan buat karma mulut ya. Karma mulut ya, bikin sebab jelek itu penting sekarang. Jadi kalau kita sekarang tumpuk baik ya, akan datang pasti baik ya. Jadi saya bisa rasa ya, dari dulu saya ya orangnya itu saya nggak berani ya bikin yang jelek-jelek lah. Ya kalau malah benci sama suami itu kayaknya udah biasa ya, kayak udah biasa. Tapi udah sejak belajar itu ya kadang-kadang kita marah itu untuk kebaikan gitu ya. Namanya sekarang sama-sama tua ya. Kadang kalau ngomong ya mau suaranya kecil nggak bisa dengar jelas gitu ya. Jadi sama aja lah. Itu hal yang biasa saya rasa ya. Yang penting kita jangan terlaluan, jangan yang kata-kata yang nggak baik ya. Kita jangan taruh hati. Kita harus sama-sama mengerti ya. Itu penting ya. Jadi makanya Nam-myoho Renge Kyo itu ya harus sungguh-sungguh jalanin. Jadi banyak juga kadang-kadang teman bilang, itu siapa tuh juga Nam-myoho Renge Kyo kok hidupnya tambah susah gitu. Dulu hidupnya enak, sekarang kok susah. Saya bilang, iya, kita sebut Nam-myoho Renge Kyo ya, dia pun udah ada Gonson. Tapi sekarang kita harus jalani sesuai kata-kata Buddha. Kita nggak boleh nipu ya. Mulut kita nggak boleh ceritain orang yang macam-macam, hal-hal yang sepele ya. Kita udah biasa kayak hari-hari ngomongin orang apa, itu tumpuk karma jelek ya. Kita nggak tahu. Tapi sekarang kita udah tahu, kita nggak mau lagi ya. Jadi saya rasa terima kasih ya. Untung sekali saya ada Gonson, ada online gitu pelajarannya. Jadi saya bisa tumpuk-tumpuk itu karma baik. Ya, dulu tumpuk karma jelek udah tebal. Sekarang kita pelan-pelan ya harus hapus dikit-dikit ya.
memang ya mau jalani kata-kata Buddha itu mau sesuai kata-kata Buddha nggak gampang ya. Kalau kita ikutin kita punya naruri ya, itu susah ya. Kita kadang-kadang males ya. Males itu ya nggak ada obat lah. Jadi kita harus pinter-pinter atur perasaan jiwa kita itu. Orang lain nggak tahu ya. Ini hari kita pikir apa ya. Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Hanya diri kita sendiri ya. Makanya apapun yang terjadi, kita sendiri yang bisa atasi ya. Karma buruk, karma besar itu jelek gimana pun ya. Yang penting kita sekarang jalanin yang baik-baik ya. Jadi udah stop, jangan buat karma buruk, karma jelek-jelek itu ya. Jadi otomatis ya, hari-hari itu kita jalanin kata-kata Buddha ya, hati-hati, waspada ya. Itu penting ya. Kita kalau hari-hari bisa jalanin itu, hidupnya enak, tenang gitu. Dia pun sakit tuh mesti semangat gitu ya. Pokoknya mau jalanin sesuai kata-kata Buddha ya. Jangan males, yang penting lah ya. Sekian lah namanya gitu. Namanya Renggyo. Makasih Ibu Pisyang. Ceritanya bagus ya, maksudnya kayak ya anak sakit gitu kan, tapi mau jalanin tugas gitu. Oh alah, kita ya banyak kasih lain, kasih obat tentunya pasti ya kita berdoa juga sama Gongson gitu. Mungkin memang apa ya kayak ya memang keinginan sih sebenarnya. Tadi poin yang paling penting yang saya tangkap, gimana kita nggak lemah nih ketika lagi ngadepin kesulitan, karena kita harus berjuang. Dan yang paling penting ya mungkin poin dari Gosyo bulan ini adalah gimana kita nggak memfitnah Dharma gitu. Nah, masih ada waktu nih, Ibu Herman mau cerita. Ibu Herman masih di mute suaranya, Bu. Ada. Dulu lah, ayo dengerin aja dulu. Dengerin aja dulu. Oh iya, oke. Mungkin saya cerita sedikit ya. Nah, yang banyak. 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 Ya, kira-kira 20 menit. Kan kemarin ii saya tuh sakit, jadi kayak muntah-muntah terus gitu. Jadi saya bawa ke dokter. Nah, bawa ke dokter itu kata dokter kalau bisa kan ini kan di apa? Saya tinggalnya di Cipanas, tapi dokternya tuh adanya di Cianjur, jadi satu kota di sebelah. Kata dokternya gini, karena muntah-muntah terus kan, lemes kan, gitu kan, coba dimasuk aja nginep di rumah sakit, gitu kan. Dikasihlah surat rujukan itu ke rumah sakit, gitu ya. Itu jadi suatu hal yang menurut saya perenungan sih, maksudnya kayak, saya lihat ii saya gitu ya, bukannya ngomong jelek atau gimana ya, tapi beliau kan kena cancer gitu ya, tapi walaupun kena cancer juga sesusah apapun itu gitu ya. Maksudnya sekarang mungkin progresnya tuh nggak begitu bagus lah. Kira-kira kesehatannya lagi kurang oke gitu saat-saat ini gitu kan. Tapi dia masih berusaha gitu loh, berjuang untuk hidup gitu kan. Ya ke dokter lah kalau sakit gitu kan, atau misalnya ya ke Bandung gitu kan, ke Bandung tiap bulan capek loh, serius. Wah, bolak-baliknya, belum disuntiknya, belum diinfusnya gitu kan, belum di jalan suka muntah-muntah gitu. Tapi apa ya? Jadi ada juga orang-orang yang walaupun badannya sehat gitu ya, tapi pengen udahan aja gitu hidup gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah gitu. Kok ada mungkin kayak nggak adil juga gitu ya, yang pengen hidup tapi banyak sakitnya, yang nggak kepengen hidup sehat-sehat aja tuh gitu. Tapi saya ngobrol sama ii saya gini, walaupun misalnya nih ya papa mama saya udah nggak ada gitu ya, tapi masih enak kita yang hidup gitu kan. Kita yang hidup kita bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Kalau misalnya sakit ya ke dokter gitu kan. Kalau misalnya lapar ya makan. Tapi kalau misalnya udah meninggal
ya kalau udah meninggal ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu kan. Maksudnya dalam artian misalnya papa mama saya khawatir juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah jadi apa ya, di satu sisi juga ada bersyukurnya juga kayak gini, kayak ya kalau misalnya papa mama masih hidup juga kasihan sih kalau papa mama yang ngurusin tante saya gitu kan ya. Udah tua juga mama kan kasihan gitu ya, malah ngurusin yang lebih muda gitu kan. Mungkin ya emang udah sekarang saatnya yang muda yang ngurusin yang lebih senior lah gitu, mungkin dalam artian saya gitu kan. Dan apa ya, yang waktu di rumah sakit itu tuh yang masuk rumah sakit itu nggak yang tua-tua aja loh. Yang masuk rumah sakit itu yang anak kecil ada gitu, anak kecil banyak. Saya lihat ruangannya anak kecil, anak-anak itu pada pakai alat bantu nafas tuh gitu. Nah, yang muda-muda ada, yang modelan lansia juga ada gitu. Malah waktu saya masuk itu ada tuh masih muda tapi perutnya buncit banget. Saya masuk, saya masih lihat dia nafas loh, masih lihat dia ya nafasnya agak sesek sih, jadi pakai alat bantu nafas gitu kan. Nggak lama dia koma. Dalam hitungan jam doang, hitungan jam. Itu di UGD kan koma gitu. Waduh, koma sampai disetrum tuh 2 kali gitu kan, pakai kejut listrik itu. Habis itu dia masuk dalam keadaannya koma gitu. Nah, terus pas lagi telepon, pas lagi, ya oke. Pas lagi nggak berapa lama kemudian itu nggak ngerti jantungnya kenapa lagi gitu, nggak stabil. Akhirnya dia diresusitasi gitu, ginilah gitu, biar tetap berpacu nih jantungnya gitu kan. Terus nggak lama setelah itu, sebelum untungnya masih di malam yang sama dia sadar gitu ya. Jadi apa ya, benar-benar kayaknya jiwa ini kita nggak boleh remehin ya gitu. Sekejap aja yang muda aja mungkin deket gitu ya, kita tinggal sejengkal lagi nih ke kematian gitu. Orang saya pas masuk, saya masih lihat dia bangun, masih lihat dia duduk, tiba-tiba keadaannya koma gitu kan. Terus ya tapi untungnya dia bisa sadar sih gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih yang pengalaman saya kemarin ngeliat ke rumah sakit tuh, apa ya, selalu diingatkan ya bahwa ya yang lebih susah daripada kita tuh banyak gitu ya. Tapi masih bisa beruntung gitu ketemu jodoh-jodoh yang baik. Misalnya dokter-dokternya baik, suster-susternya baik banget gitu kan. Dan itu juga untungnya misalnya kita pakai BPJS gitu kan, jadi nggak perlu keluar biaya sama sekali gitu. Ya mungkin dari saya sekian aja, masih ada waktu yang lain boleh ngisi silakan. Pusat pengalaman. Ibu Herman mau cerita Bu? Masih di mute Bu? Ya, Belum, oke. Pak Aloy. Ya Pak Aloy aja. Hilang apa Aloy? Masih di mute Pak Aloy. Mau cerita apa? Bingung deh. Kalau suruh gosip, suruh ngomong gosip nggak bisa. Saya juga tadi cerita bukan cerita gosip sih Pak. Udahlah, namanya orang kayak bikin aja ya. Memang ya, kayak tadi si Hartina cerita itu ya. Kalau memang ini yang penting ya, kayak saya tuh untung ya, saya bisa ketemu Bohonson ya. Ya, waktu saya umur 46, kejadiannya tuh bertubi-tubi. Ya, jadi sebelumnya itu kan saya tuh kan ya boleh bilang waktu itu kan sungguh-sungguh benar jalaninnya. Pimpinan suruh apa,
ke makam pahlawan, oke, suruh gali got, oke. Ya, orang apa namanya itu, orang Medan biasa suka ngomong tuh gonggong ciak tikong. Gimana jelasinnya gonggong ciak tikong ya? Si Hartina pasti nggak ngerti, Ibu Herman nggak ngerti juga. Jadi waktu umur 46 saya kejadiannya berturut-turut seminggu, 10 hari, seminggu kejadian. Sebenarnya kalau kejadian itu tuh udah banyak sekali loh. Begitu saya baru sinjin aja tuh, udah kejadian tuh pohonnya tumbang, selamat, mobilnya di tol, pas OPEC itu loh waktu itu. Di Indonesia ada OPEC, saya masih ingat mau ke Megamendung. Mobil kap depannya terbuka, masih selamat. Ya, sampai setelah saya udah 46, ya kejadiannya tuh saya sampai tanya Pak Sumitra loh, Pak Sumitra, itu apa benar tuh 46 tuh? Itu kalau bagi laki-laki itu bahaya sekali katanya. Enggak lah, enggak. Kejadiannya seminggu mobil juga tuh, Jim selamat, bongkar mesin itu jalanin apa namanya, remnya blong, di tol juga. Atau waktu saya umur 46 tuh pas kejadian tuh tahun 98 itu. 98 tuh kejadian Huru Hara itu loh. Sampai terus apa namanya tuh napasnya sesak. Ya, sampai masuk rumah sakit. Saya pikir-pikir ya. Untung ya saya ketemu Gohonson, saya selalu jalanin ya. Enggak apa namanya tuh enggak pandang apalah siapa aja tuh ya yang sakit waktu itu rumah sakit Suci Paramita itu rumah sakit itu kayak saya punya tuh, saya tinggal kontak aja, ada pasien, ada teman, ada umat kita kayak Pak Herman juga pernah saya bawa ke sana. Pak siapa tuh dulu hancok kita tuh siapa, Benny ya, Benny. Banyaklah umat dari Fajar juga ada 2 orang, belum yang tetangga saya tuh orang pribumi. Nah, mungkin itulah ya kita nih jalanin tuh apa yang kita pelajarin tuh ya kita jalanin. Kita bantu orang yang sakit. Kalau tuh umur saya, jadi berarti diperpanjang sampai ini hari, berarti 22 tahun loh. 46 sekarang 68. 22 tahun. Makanya saya bilang Hartina tuh sama si Helen tuh sungguh-sungguh jalan, pasti ada jalan ininya. Pasti ada pelindungan. Tapi kita jalan jangan mikirin harap ada pelindungan. Ya kita jalan aja. Tahu-tahunya tuh saat waktu kejadian, tahu ada pelindungan, bingung loh. Susah dimengerti, susah dipercaya, susah dimengerti. Ya, saya rasa gitu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aloy. Wah iya Pak Aloy lebih ini ya. Maksudnya pengalaman dekat kematiannya lebih dekat waktu itu. Saya ingat tuh ceritanya yang sesak napas tapi Pak Aloy nyetir sendiri itu ke rumah sakit gitu kan. Iya, terus yang lagi nyetir di tol mobil kapnya kebuka padahal gila itu kan bahaya ya sebenarnya waktu itu gitu ya, tapi ada gitu ya perlindungan gitu ya, sulit dipercaya, sulit dimengerti, tapi ada gitu ya. Tapi mungkin jadi catatan ya, kita berdoa tapi nggak pernah mengharapkan gitu ya nanti ada waktunya, ada sendiri ya, mungkin mupuk rezeki jiwa lah ya gitu. Nanti kita ya orang sebenarnya saya juga tadi pas Pak Aloy cerita saya jadi mikir gitu ya. Mungkin yang
yang masih muda tapi mungkin yang nggak mati-mati gitu ya, atau yang misalnya yang udah tua tapi sakit-sakitan, itu sebenarnya kembali lagi mungkin ke rezeki jiwanya kali ya, ke karmanya mungkin ya, sampai apa Betul. enggak gitu, atau ya tumpukan karmanya lah di masa lampau gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut aja ke Ibu Kristanti untuk kesimpulan. Hartina, tumpuk rezeki Hartina, tumpuk rezeki jiwa itu tuh kayak kita lagi pertemuan, kita selalu ikut, kita dengar, itu juga tumpuk rezeki jiwa. Iya, Pak. Halo? Udahlah, kasih Ibu Kristanti lah. Oh, nggak apa-apa, Pak Aloy mau lanjutin dong. Saya malah dengan senang hati mengharap-harapkan. Kalau Pak Aloy yang cerita malah kita senang, bener nggak? Bener nggak? Iya. Kalau kita dengar Pak Aloy cerita kan kita senang ya. Tapi Selamat saya malam. dapat poinnya. Ya, silakan, Bu. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik kita. Malam. Kita dengar ya tadi ya Gusyu, pengalaman hidup. Ya itu sebenarnya apa yang kita jalankan sekarang ini ya adalah kita menjalankan karma-karma masa lampau. Ya, kenapa tadi kalau kita lihat kata Hartina di rumah sakit ada masih muda, masih anak-anak, ada yang tua, namanya rumah sakit kan, pastilah ada. Jadi sama aja kita juga menjalankan karma-karma kita, karma yang pernah kita lakukan yaitu karma buruk, karma baik di masa lampau. Ya kita jalanin kehidupan kali ini. Itu sebenarnya bagi kita itu sebenarnya kalau kita ketemu Gonson itu dikatakan hukum kewajaran. Kewajaran dari sebuah hukum sebab akibat. Kita bikin sebab baik, pasti akibatnya baik. Kita bikin sebab buruk, ya pasti akibatnya buruk. Tapi yang kita jalankan hukum sebab akibat ini, kalau kita bilang ya berbuat baik itu akibatnya baik, berbuat jahat akibatnya dapatnya jahat. Itu hanya kulit. Tapi kalau hukum Namyo Horengekyo itu kita menjalankan itu dengan mendalami yang sangat mendalam secara sinkui umpamanya ya. Kalau dibilang saya nggak pernah kok marah-marah sama orang. Kok begitu ya ketemu jodoh ini? Kita nggak marah pakai mulut, tapi kita marah dalam hati. Ya, kita marah dalam hati. Nah, itu sama. Makanya kalau dibilang enggak lah, saya enggak pernah. Nah, makanya di sini dikatakan menjalankan sinkui. Kalau percaya, jalankanlah dengan sinkui juga. Percaya dengan badan, mulut, dan hati. Nah, itu harus dijalankan dengan 3 karma ini. Bukan hanya mengatakan saya percaya. Tapi kalau bilang dari tadi saya dengar kenapa ya? Oh, ada yang punya Gonson hidupnya bisa makmur, ada yang punya Gonson hidupnya biasa-biasa aja tapi sehat, ada yang punya Gonson tapi hidupnya menderita. Kenapa? Nah kita lihat, saya berteman semuanya, tapi saya nggak tahu hati kunya apa yang dia jalankan, kita nggak tahu. Kelihatannya bilang, oh saya percaya. Tapi di rumah nggak pernah Gongyo Daimoku. Suruh ikut pertemuan aja nggak mau. Kan? Nah, jadi tadi Pak Aloy kan bilang, dengan mengikuti pertemuan ini aja, kita sudah mendukung ya suasana dunia Buddha ini. Kita sudah mendukung susunan Buddha ini. Walaupun kelihatannya nggak 2 jam lah di rumah, cuma di rumah. Enggak begitu ini, tapi sebenarnya dalam 2 jam ini kita pun bikin karma baik.
Itu yang harus kita ingat. Saya nggak bisa lah bikin pertemuan begini, habis kuota lah, apalah. Belum nggak ikut aja mengeluh. Nah, ikut pun belum tentu dengar dengan baik. Tidur, ngantuk. Kok dengar orang ngomong kata-kata Buddha, kok ngantuk. Tapi kok nonton sinetron mah matanya mendeli terus. Begitu, itu manusia. Jadi makanya perbedaan ini ya dikatakannya. Perbedaan. Orang yang ada gonson sama-sama punya gonson. Tapi kehidupannya itu gimana? Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita bilang, semakin kita belajar, kita merasakan syukur. Kita bersyukur loh bisa ketemu Namyo Renge-kyo. Benar loh. Seperti tadi kata Hartina yang itu anak saya punya temennya. Punya anak cuma satu-satunya anak satu-satunya. Umur baru SMA, belum lagi kuliah. Tahu-taunya kena penyakit, nggak tahu penyakit apa. Nah, ini dikatakan apa? Penyakit zaman Mako ini macam-macam. Bukan bilang kayak penyakit Ajatasastru yang satu badan bisul semua. Nah, mungkin itu dibilang kanker lah ya. Tapi ini penyakit ada kelainan dari DNA. Kelainan DNA ini ya bikin dia itu sampai dulu saya ingat ada satu umat ya di Teluk Gong dulu sekali ya. Pertemuannya di rumah Pak Sukiswan di Jalan 4 di situ ya. Sekarang mungkin Jalan Stili apalah itu di Hook itu. Kita pertemuan di situ ada satu umat. Dia rumahnya dekat-dekat di Jalan Lupis gitu. Dia itu bisa ciut loh. Tangannya ciut, semua ciut, mulutnya bisa ciut. Jadi ini penyakit. Itu katanya apa? Lupus, satu macam lupus yang kerusakan dari DNA. Nah, ini tapi dia bilang begitu dia ketemu Gonson, dia hari-hari Gongyo Daimoku, pertamanya cepat sekali. Ini tangan-tangan pada ciut ya. Jari-jari yang panjang itu bisa ciut jadi pendek-pendek. Mulut pun bisa ciut sampai giginya sampai bisa kelihatan begitu. Tapi begitu dia ketemu Namyo Renge-kyo, pelan, enggak cepat. Sebelum itu cepat sekali. Ciut kaki, semua jari-jari. Nah, tapi begitu dia Gongyo Daimoku itu bisa enggak gitu cepat ya. Penyakitnya itu menjalannya cepat. Jadi inilah ya, kita enggak tahu. Kita pun enggak tahu kapan kita mati, kapan kita kena penyakit, anak cucu kita gimana nanti. Nah, cuma kita bisa jalani apa? Kata Ibu Pisyang tadi ya. Anak-anak sekarang mah udah gampang. Enggak kayak dulu susah. Berjuangnya suami istri dengan gaji 40 juta mesti dibagi-bagi, dimasukin ke buku. Ini bayar ini bayar ini bayar ini. Sekarang mah nggak usah. Udah jalan nih. Itu dikatakan 7 turunan ke bawah, 7 turunan ke atas itu bisa terangkat. Itu sebenarnya saya sangat percaya sekali. Benar. Enggak. Jadi itulah dikatakan kok dunia sorga ada iblisnya mengganggu kita itu. Udahlah, ngapain sih capek-capek Gongyo Daimoku. Kenapa enggak merasakan penderitaan? Di sini dikatakan karena adanya jodoh penderitaan. Ya, itu yang karma buruk yang pernah kita bikin. Ya, itu harus kita terima juga. Enggak mungkin itu bikin sebab buruk. Enggak ada karmanya, enggak ada akibat buruk. Nah, ini hukum alam semesta loh, hukum sebab akibat. Kita terima, dikatakan tenju kyoju. Karma berat, terimanya ringan. Kenapa? Kita punya kekuatan jiwa, hari-hari kita udah jalankan Gongyo Daimoku. Jiwa kita udah kuat.
oh karma ini keluar, rasanya ringan. Bukan kurang, enggak kurang. Karma yang kita pernah kita bikin, enggak kurang. Tapi kita bisa terima dengan ringan. Oh inilah karma buruk yang pernah saya bikin. Kok ketemu orang begini? Itulah dulu saya juga berbuat begini. Nah, makanya dibilang ya, kita tanam apa yang kita tanam, pasti yang kita panen ya itu juga. Enggak mungkin lah kita kalau tanam durian panennya jambu, enggak akan mungkin. Ya. Jadi kenapa kok sekarang kita katakan, aduh untunglah ya kita sekarang aja bisa hidup. Nanti masa akan datang lebih susah lagi. Keadaan zaman lebih sulit lagi. Makanya butuh apa? Rezeki jiwa itu yang kita butuh. Rezeki jiwa ini yang kita butuh dari mana? Kita bikin. Bukan dicari. Cari di mana? Nggak ada ketemu. Yang harus kita bikin. Jadi jangan kita anggap enteng. Namyo Renggekyo itu mah apalah agama apa begini ikut-ikutan. Nah itu kan dibilang Pak karma buruk ya, dangkal dan dalam, ringan dan berat. Nah itu sebenarnya yang kita harus pahamin di sini. Kita yang udah kenal Namyo Renggekyo tapi kita fitnah, itu pasti lebih dalam karma buruk yang harus kita terima. Tapi umpamanya kita memang nggak kenal, nggak tahu Namyo Renggekyo itu apa, hukum apa, gonson itu apa, kita nggak tahu. Tapi kok kita lihat kita mah ikut-ikutan fitnah, nah itu masih ringan. Seperti Nyo Ama ini, ya Buddha dia mengatakan sudah sekian lama saya sebut Amitabha sampai udah tua baru ketemu Namyo Renggekyo. Gimana karma saya yang seberat itu, pengfitnahan dharma itu gimana mengatasinya? Nah, Nichiren Daishonin mengatakan dengan maitri karunanya mengatakan gimana? Ya, karena enggak tahu, belum paham, itu masih ringan. Seringan-ringannya tetap harus kita jalankan. Semangat kita mulai sekarang, maka itu dikatakan hukum kita ya bukan Honggamyo tapi Honinmyo. Sekarang kita udah tahu, sekarang juga harus kita jalankan mati-matian. Untuk apa? Untuk menutupin ya yang pernah kita buat. Karma jelek yang pernah kita buat. Itu yang harus kita tutupin. Makanya itu kenapa dikatakan sungguh-sungguh hatilah percaya. Sungguh-sungguh hatilah jalankan. Sungguh-sungguh hatilah belajar. Ya. Kita dengan ikutin pertemuan, kita belajar. Belajar apa? Oh dulu ya, saya belajar pengalaman. Oh karena waktu dulu memang Pak Kalwai itu kalau jalan, disuruh kemana aja, ya jalan. Kalau kita lagi ini lebaran ya, orang pada pergi jalan-jalan. Oh malah kita ikut apa? Suruh Pak Kalwai, kita kunjungan. Oh kunjungan sampai kemana-mana. Mungkin sekarang agak sedikit males Pak Aloy. Sedikit, enggak banyak, sedikit males kan. Enggak kayak dulu. Tapi saya mikir-mikir, ini faktor umur nih. Faktor U ya. Orang memang kalau sudah berumur itu memang agak males geraknya ya. Enggak kayak kalau kita masih muda, bikin naik bus mau ke Kora saja naik bus kita kejar bus, kejar tuh bus sampai udah penuh pun bisa berdiri di itu loh pintu tangga bus loh sampai nanti tunggu orang keluar lagi kita baru bisa naik. Kita nggak takut itu loh bahaya loh. Kalau sekarang, waduh nggak pergilah, nggak sorry kalau suruh saya kejar bus begitu nggak bakalan lah. Tapi dulu nggak takut. Kenapa? Masih muda, masih semangat, masih bisa lari, masih merasakan harus
dulu memang pimpinan bilang apa? Kalau umat harus ikut kesenian. Oh semua, karena Teluk Gong banyak yang koras, udah ikut koras aja kan, ikut koras aja. Rombongan semua koras. Nah, tunggu di dulu di rumah Ibu Rudi. Nah, kita rombongan pergi karena banyak orang kan. Kita pergi. Nah, kadang-kadang sewa mobil, kita pergi koras. Itu semangat kita. Tapi semangat ini sebenarnya nggak boleh putus karena faktor U. Bukan kita ada bilang, tapi kepikir semakin tua kita, waktu kita itu semakin sedikit. Kalau kayak Hartina, ya Diana, Desi, kayak Nicholas masih muda, banyak waktunya, masih panjang. Tapi waktu kita tinggal sedikit loh. Walaupun dibilang ya kalau soal mati itu siapa aja bisa mati. Tapi yang pastinya yang udah tua yang lebih dulu matinya. Karena kita umurnya tinggal sedikit. Waktu kita pun tinggal sedikit. Makanya kita harus lebih berpacu dengan waktu. Harus lebih jalankan. Nah, kita memang nggak bisa apa. Kok kita lihat sebenarnya kalau dilihat saya mah nggak bikin dosa banyak, nggak bikin karma buruk banyak-banyak sekali, enggak kok. Kemarin kita pergi itu kebersihan. Kok kita lihat nih naik ke Butsema. Di Butsema itu kan kelihatannya bersih loh, nggak ada apa. Tapi Ibu Pisyang dari sebelah sana, dari depan, ya, dari depan dia pakai kain lap itu dia pakai, dan saya dari belakang ada sapu, saya sapu kan, kelihatannya bersih, tapi begitu disapu dikumpulin, banyak juga loh kotorannya. Debu banyak, tisu kecil-kecil banyak, ada jujet yang udah putus berapa biji. Itu terus begitu dikumpulin, waduh ini kita juga sama. Kelihatannya hari-hari kita itu bikin, oh Gongyo, Daimoku, kita mah udah banyak, Daimokunya banyak, kita mah jalani semua, kita mah nggak bikin karma-karma buruk lah. Tapi sebenarnya ichinen kita, dibilang sekejap rasan jiwa, 3.000 gejolak. 3.000 gejolak itu, apa gejolaknya? Ya kita tahulah sendiri. Nah, itu kalau dikumpulin, pasti banyak juga karma buruk. Ya, makanya kita sudah bikin nih hari-hari. Gongyo, Daimokunya tambah, karena di rumah terus kan, tambah Daimoku. Artinya kita sudah bikin benteng. Bukan cuma kita bikin bendungan yang keras, yang padat, yang besar, udah kita bikin. Ya. Tapi jangan kita gara-gara males, gara-gara 14 pengfitnahan Dharma bisa aja kita bikin. Ya. Artinya kita bikin lubang sendiri. Kita bikin lubang sendiri, lubang itulah yang akan menenggelamkan kita. Jadi kita belajar itu, kalau saya ketemu, saya bilang nih, saya ini untung loh, saya ketemu hukum ini loh. Kalau enggak ketemu hukum ini, berapa banyak saya bikin dosa, bikin karma buruk. Jadi terima kasihlah hari-hari, bukan cuma bilang soal kaya, enggak kaya ya. Satu hari kita bisa 3 kali makan, 3 kali hidup dengan tenang. Itu aja kita udah terima kasih, benar. Kalau mau bilang kaya, ada karma kita jadi kaya, kita pasti bisa jadi kaya. Nah, kalau kaya-kaya juga banyak-banyak duit sekalipun, kita nggak bisa makan satu hari 10 kali. Makan satu hari 10 kali pasti penyakit itu datang. Pasti. Kalau darah tinggi tambah, kolesterol tambah, udah pasti. Pun nggak bisa muat.
kalau kita lihat tuh di video ya, ada orang yang kirim video itu cewek makan telur 1 baskom, terus makan bakmi 1 baskom, terus makan apa semua banyaknya. Badannya yang kurus begini jadi gemuk. Tahu-tahunya katanya udah mati dia. Umur 30-an udah mati. Ya nggak sesuai lah makannya sampai ini. Apa bisa kita, badan kita ini, usus kita bisa mencerna 1 baskom punya telur? Nggak mati sesaat itu pun, memang pelan-pelan pasti mati. Ya. Jadi makanya kita itu terima kasihlah hari-hari sudah sehat. Apalagi tadi Pak Letemia bilang, waduh ketemu Delta dari India. Sekarang bukan Delta dari India, ini nggak tahu dari mana lagi. Nah, itu yang penularannya katanya tidak diketahui, cepat dan tidak diketahui, tidak bisa dirasakan. Tahu-taunya udah kena, mati. Berapa hari udah mati. Kalau kita bilang enggak, kalau saatnya kita mati, kita enggak mati kena virus. Kita lihat tuh, wah, naik sepeda, sepedanya ratusan juta, bajunya aja puluhan juta. Ketemu begal, tangannya dibacok, putus. Di sepeda dirampas. Semua ini bisa ketemu. Kenapa bisa ketemu? Kalau gitu kita marah-marah. Gila ya sekarang ya, zamannya begini, ini begini. Kita sial nih ketemu dia. Bukan itu kalau menurut hukum Buddha. Itu pun karma kita. Kenapa bisa ketemu orang begini? Kenapa bisa di situ? Sampai kita bisa dilukain. Ini semua kalau saya seperti ya, saya lihat kalau di video. Memang itu ada kadang-kadang ada bagusnya ya, dikasih tahu kita ya. Kalau kita berhenti di jalan tol ya, hati-hati jangan berhenti di tengah di jalan tol itu. Kan jalan tol itu kan mobil itu kenceng, tidak, kadang-kadang nggak bisa rem apa. Kita berhenti, kita buka bagasi dari belakang, tahu-tahu mobil dari belakang tabrak, mati konyol. Semua ada karmanya. Kita sekarang ketemu Namyo Renge-kyo ya. Terima kasih, kenapa? Kita bisa memperbaiki hidup kita. Dari 14 penghinaan dharma, jangan sombong, jangan males ya. Jadi kalau kita nggak sombong, kita jangan males ya. Kita itu apa? Jangan picik lagi kita. Kadang-kadang pikiran kita itu picik. Nah, kita belajar dari sini. Masa akan datang, kita hati-hati. Sekarang jalani hidup ini dengan hukum ini, hati-hati. Masa akan datang, pasti hidup kita akan lebih tenang. Udah pasti. Jadi jangan pernah merasakan menyesal ketemu hukum ini. Mesti harus pagi gongyo, mesti gongyo lah, daimo pula. Kalau orang-orang mah agama Kristen nggak usah menjalankan apa-apa, hidupnya bahagia lah. Tapi kita nggak tahu. Mereka pun punya penderitaan, tapi kan kita nggak tahu. Kelihatannya, lagi ke gereja pakai baju bagus-bagus, naik mobil, pakai sepatu hak tinggi, di gereja duduk nyanyi gembira gitu kan. Tapi kita nggak tahu penderitaan mereka gimana di dalam keluarga, kita nggak tahu. Nah, cara mengatasinya gimana, mereka pun nggak tahu. Nah, kita tahu cara mengatasi karma kita gimana. Jadi kita sekarang ya ketemu ini, jalankanlah dengan sungguh hati. Benar-benar sungguh hati percaya. Benar-benar sungguh hati belajar. Terima kasih. Selamat malam.
Shalom. Terima kasih Ii Kristanti. Tadi udah kesimpulan ya. Emang harus sungguh-sungguh percaya dan jalankan gitu dalam kehidupan kali ini gitu ya. Tadi juga dengar ceritanya Ii Kristanti, muda bukan jaminan ya. Muda bukan jaminan umur panjang. Oke, baik, karena waktunya juga udah sampai, mungkin kita tutup dengan 3 kali penyebutan Namyo Horengekyo. Ibu Kristanti silakan, Bu. Ya. Jadi ini pertemuan Jumat udah terakhir, nanti Senin kita ada pertemuan 4 bagian ya. Ya, Senin, oke. Siap. Senin. Oke, kita tutup dengan 3 kali Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa hari Senin. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Ya. malam. Saya tutup ya Oke, meetingnya. ya. Sama. Ya, terima kasih Bu Herman. Oke. Sama-sama.